Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Baydawi. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 54. Ini masih erat kaitannya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Jadi walaupun ini nikmat kepada Bani Israel, ini pelajaran bagi umat Muhammad. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk Bani Israel, tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hanya sebagai contoh. Jadi artinya coba lihat Bani Israel yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka lupa terhadap nikmat yang sudah diberikan. Paling enggak kita itu melihat nikmat itu apa? Pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala taqilun. Jadi kalau kita tidak bisa menjangkau nikmat yang jauh, itu nikmat yang paling dekat dengan kita. Apa nikmat paling dekat? Nikmat tangan, nikmat anggota tubuh, nikmat bisa bernapas dan lain sebagainya. Sehingga ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi nikmat itu banyak, ada yang melekat, ada yang tidak melekat. Yang melekat saja kalau kita hitung-hitung pun tidak sanggup kita hitung. Ya, sekarang kita lanjut ayat 54. Tafsir surah Al-Baqarah. Masih tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kita potongannya sampai di situ saja. Jadi jangan kita terjemahkan panjang dulu, nanti akan membingungkan. Ya, sekarang kita terjemahkan dulu. Ya, coba dibaca terjemahannya. Sampai innakum zalamtum anfusakum, itu saja. Dan dalam kurung ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Ya, sudah. Jadi tatkala Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu sudah menzalimi dirimu sendiri. Ini kalimat ya qaumi, ini namanya uslubu talattuf. Jadi arti uslubu talattuf, Nabi Musa alaihissalam begitu dekat dengan kaumnya, sehingga dia menasihati kaumnya. Ini uslubu talattuf namanya. Sama seperti yang ada di dalam surah Luqman. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya. Ya bunayya. Artinya apa? Begitu dekat Luqman dengan anaknya. Tatkala Nabi Nuh berbicara dengan anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Nabi Nuh alaihissalam secara batin dia dekat sekali dengan anaknya. Kenapa? Dia memberikan pendidikan agama kepada anaknya yang cukup. Tetapi dia tidak tahu. Komunitas-komunitas musyrik pada masa itu membentuk karakter anaknya Kan'an untuk tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita, ini pelajaran bagi kita. Anak kita didik di rumah, kita jaga di rumah, tetapi ketika dia bergaul dengan orang lain, dia tidak salat lagi. Ini perumpamaan seperti Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam, yang dididik oleh Nabi Nuh sedemikian rupa, tetapi lahirlah pada diri dia kebangkangan dan sifat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tatkala anak Nabi Nuh tenggelam, saya ajarkan kamu apa yang tidak kamu tahu wahai Nuh. Anakmu itu tidak beriman dia. Itu bukan anakmu lagi. Itu sudah urusan saya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya uslubu at-talattuf. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kalian sudah berbuat zalim. Zalim itu apa sebenarnya? Di dalam bahasa Arab, kalau kita lihat kalimat zalama, itu maknanya apa? Darartu. Zalamtum maknanya darartu. Kalian sudah berbuat zalim, maknanya kalian sudah memudaratkan diri kalian sendiri.
Kalau orang yang tidak salat, berarti dia sudah menzalimi diri dia sendiri. Maknanya apa? Sudah memudaratkan diri dia sendiri. Baik di dunia maupun ketika di alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar atau nanti setelah itu. Apakah dia dimasukkan ke dalam neraka nanti? Na'udzubillah min dzalik. Dia menzalimi diri dia sendiri. Dia memudaratkan diri dia sendiri. Orang yang suka ghibah orang lain, orang yang suka ambil punya orang lain, secara tidak dia sadari, dia sudah menzalimi diri dia sendiri. Dia sudah memudaratkan diri dia sendiri. Di mana mudaratnya? Ya. Ketika di dunia didoakan oleh orang lain yang dizalimi itu. Jadi didoakan kejahatan untuk orang itu. Ketika dia meninggal, dilaknat oleh para malaikat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh binatang, dilaknat oleh manusia. Jadi maknanya perbuatan dia itu membuat dia sengsara sendiri. Ketika di padang mahsyar lebih dahsyat lagi. Seluruh apa yang sudah dia sakiti orang lain, dia zalimi orang lain, harus dia balas dengan amal ibadahnya. Maka Rasulullah mengatakan, kalian tahu nggak apa itu muflis? Sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu. Ya Rasulullah, muflis itu tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Rasulullah mengatakan tidak. Muflis itu orang yang syatama hadza. Ya, dia mengata-ngatai orang lain ini, mengambil hak orang lain, mengambil punya orang lain, mengurangi timbang. Nanti segala sesuatu hal itu kata Rasulullah harus dia pertanggungjawabkan. Harus dia ambil amal ibadahnya diberikan kepada orang yang dia zaliminya. Kita suka ghibah orang lain, maka persiapkanlah amal ibadah untuk kita berikan kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita sakiti tadi. Kita kurangi timbangannya, kita ambil haknya. Kita balas itu dengan apa? Dengan amal ibadah. Maknanya kan kita sudah memudaratkan diri kita sendiri. Maka makna zalim di sini adalah al-darar. Zalam itu maknanya darar itu kalian sudah menzalimi diri sendiri. Kalian sudah memudaratkan diri kalian sendiri. Jadi makanya begitu juga ibadah puasa ini. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu semua kewajiban puasa demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah tidak butuh pada ibadah kita. Anak butuh pada ibadah. Sekarang kita buktikan. Di dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya ibadi, wahai hambaku, kalau seandainya kata Allah, semua berkumpul di sini semua, dibangkitkan semua dari orang dulu dari Nabi Adam sampai sekarang dan umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan semua ala atqa qalbi rajulin wahidin, semua bertakwa kepadaku dan dipimpin oleh orang yang sangat bertakwa kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Mazada min mulki syai'a, kekuasaanku tidak bertambah sedikit pun, tidak bertambah. Beda dengan kita manusia, kalau tidak ada pendukung lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa tidak ada pendukung? Makanya dukungan-dukungan itu menentukan nasib kita. Kalau banyak pendukung berarti kita hebat. Ya, memang. Oh, mereka mendukung kita hebat. Tapi kalau tidak mendukung lagi, siap-siap untuk dilengserkan dari jabatan kita. Tapi kalau Allah tidak, kita sholat, kita beribadah, sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlu ibadah bayangin, Pak. Sekarang pertanyaannya untuk apa kita sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa kita bayar zakat? Untuk apa bersedekah? Untuk apa berbuat baik? Untuk mengetahui jati diri kita. Kita supaya tahu siapa kita sebenarnya. Dengan kita tahu ini termasuk di dalam kajian tasawuf. Makanya seorang itu untuk apa puasa? Puasa itu likasrati syahwat. Selama ini syahwat terus mengontrol kita, sekarang kita yang kontrol syahwat itu. Makanya nanti kita baru tahu nanti pada akhir, oh rupanya syahwat saya selama ini yang mengontrol saya. Dia baru tahu diri dia, sebenarnya siapa diri dia. Makanya seorang yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa Allah. Dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengenal Allah kalau diri sendiri saja tidak dia kenali. Makanya ini untuk mengenali diri. Kita bersedekah untuk apa? Bersihkan diri, bersihkan harta. Kita berpuasa untuk apa? Bersihkan diri juga dari sifat tercela. Begitu juga untuk apa kita puasa? Supaya kita itu selama ini tidak tahu kalau syahwat selama ini terus mengontrol kita. Sekarang kita balik setelah Ramadan nanti, atau di dalam perjalanan di dalam bulan suci Ramadan ini. Syahwat yang kita kontrol, bukan syahwat itu yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol syahwat itu.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika syahwat itu menginginkan sesuatu, kita arahkan, tidak boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini halal. Kita yang arahkan dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang tidak puasa, tidak salat, ya Allah mengatakan begini di kelanjutan hadis kursi. Ya ibadi, wahai hambaku, kalau seandainya orang yang pertama sekali aku ciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti semua tidak patuh dan taat kepadaku, ala afjari qalbi rajulin, dipimpin oleh orang-orang yang tidak patuh dan taat kepadaku, kata Allah, mana kasamin mulki syai'an, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sya'nudhib, kalau kami mau, kami hilangkan mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya musnahkan mereka semua. Begitu juga dialog Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ini tidak ada di dalam Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Jadi di situ Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, la yujawiruni man asani. Wahai Adam, tidak boleh dapat rahmatku, tidak boleh berdampingan denganku, kata Allah, orang yang berbuat maksiat. Makanya di bulan Ramadan ini lakukan apa saja untuk melebur dosa. Kalau tangan ini bersalah, ya lakukan sesuatu untuk minta maaf kepada Allah. Banyaklah bersedekah. Mulut ini bersalah, maka berzikirlah, terus berzikir minta maaf. Tidak lain kecuali di bulan suci Ramadan ini. Kalau bulan lain kita sudah sibuk dengan aktivitas kita. Aktivitas ini, aktivitas itu. Tapi ini secara berjamaah, kita salat berjamaah, kita puasa juga sama-sama, semua bersama-sama. Jadi makanya kesempatan 30 hari atau 29 hari bulan suci Ramadan, pergunakanlah untuk kita bisa mencari jati diri kita sendiri. Maka setelah bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mengetahui jati diri kalian siapa. Ya. Tapi menyuhana tatuwa beroji, ya sama saja. Kita sudah mentalimi diri sendiri. Tidak puasa, tidak salat, tidak bayar zakat, dan lain sebagainya. Ini apa namanya? Perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Wahai kaumku, kalian sudah mentalimi diri kalian sendiri. Maksud mentalimi apa? Memutaratkan diri kalian sendiri. Karena apa? Ya, kita lanjut. Bittikhadhikumul ijlah. Ya, coba dibaca. Karena kamu telah menjadikan dan huruf patung anak sapi sebagai bahanmu. Ya, ini ba'il sak. Kamu sudah menjadikan patung, itu terjemahannya, patung anak sapi sebagai Tuhanmu. Ijlah itu apa sebenarnya? Jadi ijlah itu adalah patung yang berbentuk sapi. Mereka bangun dengan, mereka buat dengan emas. Jadi ditempel-tempel emas itu sehingga menjadi patung. Waktu itu Samiri mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Kalian tahu nggak? Inilah Tuhan Musa dan Tuhan ilahukum wa ilahu Musa, Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Sehingga mengeluarkan suara. Kenapa? Karena ada rongga-rongga di situ. Suara seperti suara anak sapi. Ya. Maka mereka semua menyembah patung itu. Samiri ini siapa Samiri? Ya, nama. Ketika Fir'aun bermimpi juga bertanya kepada Samiri, ya Samiri, ya nama. Samiri ini berbeda dengan Samiri ketika Nabi Musa pergi dan Samiri menyuruh Bani Israel untuk menyembah patung. Samiri itu namanya Mudhaffar. Jadi Mudhaffar kalau ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Tetapi kalau dalam tafsir lain itu namanya Mikha, nama dia. Ya, Mikha. Dalam satu tafsir lagi termasuk Ibnu Abbas, Mudhaffar, namanya Mudhaffar. Dia memprovokasi Bani Israel untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak menyembah Allah. Sebenarnya Samiri ini dia turun gunung, Pak, turun gunung. Dia itu di bawah bimbingan malaikat, Tetapi apa hasilnya? Di bawah bimbingan yang bagus-bagus, hasilnya tidak bagus. Ya. Di bawah bimbingan malaikat. Nabi Musa di bawah bimbingan Fir'aun, tapi hasilnya bagus. Menjadikan seorang nabi dan seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Istri Nabi Nuh alaihissalam di bawah bimbingan suaminya, tapi jadi istri yang tidak taat dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Nuh, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, coba lihat perumpamaan dua orang wanita tahta abdaini min ibadina. Dia dibimbing oleh dua orang
hambaku yang paling dekat denganku, Nuh dan Lut. Tetapi hasilnya apa? Istri Nabi Lut diazab oleh Allah, istri Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kata Allah, seorang wanita di bawah bimbingan suami yang aku laknat, kata Allah. Aduwwun li wa aduwwun laka, musuhku dan musuhmu. Tapi lahirlah seorang wanita Asia, wanita yang taat dan patuh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya istri Fir'aun itu tatkala mau diletakkan batu besar sama seperti Bilal di atas tubuhnya. Ketika itu apa? Berdoalah istri Fir'aun Asia. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun. Ya Allah, dirikanlah rumah untuk saya di sorga dan selamatkan saya dari Fir'aun. Di dalam tafsir Baitawi itu diungkapkan, sebelum batu itu sampai ke dadanya istri Fir'aun, rohnya sudah ditarik oleh para malaikat. Malaikat sudah berada di sampingnya, sudah berada di samping Asia. Ini sama seperti cerita Ashabul Ukhdud. Di dalam tafsir Sawi diungkapkan, ada seorang ibu bersama anak. Ketika ibunya tidak berani lompat ke api yang sudah disiapkan oleh Raja Zalim. Karena apa? Tidak patuh dan taat kepada raja. Karena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diminta dua pilihan. Mau masuk ke api atau selamat dari api. Kalau selamat dari api, kamu tinggalkan Tuhan itu. Jangan sembah Allah lagi. Kalau tidak mau tetap sembah Allah, maka masuklah ke dalam api itu. Akhirnya ibu ini ragu-ragu. Maka bayi ini salah satu bayi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bayi Ashabul Ukhdud yang bisa berbicara. Bayi ini ngomong kepada ibunya, la takhafi, jangan takut kamu ya ibu. Neraka jahanam itu lebih dahsyat dari api ini. Ya. Ketika mereka lompat, di situ disebutkan faqabata ruhahuma qabla antasil. Sudah diambil rohnya sebelum dia sampai kepada api ini. Rohnya sudah duluan diambil. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Ini bittikhadikumul ajlah. Artinya menyembah patung itu sebuah kezaliman. Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan begini, hati-hati kalian manis ta'badat dunia. Kalau ini kan menyembah patung. Patung ini apa? Kan terbuat dari emas. Akhirnya apa? Dibuatlah sebuah pemahaman. Seorang yang patuh kepada dunia. Rasulullah menyatakan manis ta'badat dunia. Barang siapa yang patuh kepada dunia, siap-siap untuk diatur oleh dunia itu. Barang siapa yang patuh kepada patungnya itu, siap-siap dia itu dilaknat bersama patungnya dan diatur oleh patungnya. Bagaimana diatur oleh patungnya? Ya, sebelum kita jawab yang pertama tadi, kita jawab yang kedua dulu. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat patung itu, dibakarlah patung itu. Karena patung terbuat dari emas, maka cairan-cairan itu diambil oleh Nabi Musa, dilempar ke sungai. Apa kata Nabi Musa? Ishrabu. Kalau itu betul-betul Tuhan kalian, minum air sungai itu. Betul-betul mereka minum. Ya. Mereka minum, betul-betul minum. Kenapa? Tuhan sudah melebur dengan air tadi. Maka ini hati-hati. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah. Kalau kalian itu patuh kepada dunia, siap-siap diperbudak oleh dunia. Patung itu juga. Siap-siap diperbudak oleh patung itu. Jadi apapun kita lakukan. Begitu juga orang yang menjadikan dunia sebagai tuannya. Siap-siap diperbudak oleh dunia. Yang menjadikan jabatan sebagai tuannya. Siap-siap diperbudak oleh jabatannya. Yang menjadikan harta sebagai tuannya, siap-siap diperbudak oleh hartanya itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang bagaimana ya? Bagaimana setelah menyembah patung, apa solusinya? Supaya bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bari'ikum. Ya, itu potongan selanjutnya yang ketiga. Coba dibaca. Maka bertobatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dan bunuhlah diri. Sudah. Bunuh diri jangan dulu, ini dulu. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kepada Tuhanmu, itu terjemahannya. Ini fa ini adalah fa sababiyah. Sedangkan fa satu lagi, fa ta'qiq, itu berbeda. Fa sababiyah dan fa ta'qiq. Kenapa kalian harus bertobat? Gara-gara kalian menyembah patung. Ya, nembak. Kenapa kita harus beribadah? Untuk mengetahui jati diri kita. Ini fa-nya namanya fa sababiyah. Jadi arti fa sababiyah, kenapa bertobat? Tobat ini adalah sebab kalian itu berbuat kejahatan. Kenapa kita bertobat? Harus bertobat. Jadi ini kesempatan
di bulan Ramadan ini juga untuk bertobat dan beristighfar. Taubat itu kan tak mesti dosa besar, taubat tak mesti dosa besar. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini, Inni atubu ilallah, saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 70 kali. Dalam hadis lain bukan 70, lebih 70 kali. Dalam hadis lain maka ribuan kali Pak bertobat. Apa maksud bertobat di sini? Apakah Rasulullah membuat dosa besar? Tidak. Jadi maksud bertobat di sini minta maaf. Jadi makanya habis salat paling enggak kita duduk sebentar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk apa bertobat? Ya. Syekh Asy-Syangqiti mengatakan di dalam kitab beliau, untuk apa kita harus bertobat setiap hari? Kita minta maaf setiap hari. Kita tidak tahu kalau kita ada melakukan satu dosa, walaupun dosa itu kecil. Dosa yang kecil ini akan menjadi penghalang, kata Syekh Asy-Syangqiti. Al-hijabu baina al-'abdi wa rabbih adzam. Yang membuat hijab seorang hamba dengan Tuhannya adalah dosa-dosanya. Kita mobil kita, padahal kan tidak ada apa-apa, cuma sedikit saja masalahnya. Cuma masalah sedikit, mobil tidak nyaman kita bawa. Kita masalahnya dosa sedikit, tidak banyak, tapi tidak nyaman hidup kita. Ada saja ini tidak nyaman ini. Makanya perlu kepada istighfar. Kita istighfar setiap hari. Maka perlu kepada mobil itu harus dicek selalu, Pak. Cek lagi, cek lagi. Ya. Kita tidak nyaman hidup kita. Ada apa? Cek kesehatan. Pergi ke Malaysia, check up ini, check up. Padahal sakit hana, Pak. Tapi Anda merasa tidak enak, tidak enak. Gara-gara hal kecil itu kita tidur tidak enak, semua tidak enak. Ada yang kurang. Demikian pula walaupun dosa itu kecil. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Iyyaki wa muhaqqiratidz dzunub. Wahai Aisyah, hati-hati dengan dosa kecil. Walaupun dosa itu kecil, efeknya itu sangat besar sekali. Dan jangan remehkan juga pahala yang kecil. Pahala yang kecil itu bisa membawamu, menyelamatkan kamu. Apa pahala kecil itu? Ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kamu walaupun hanya sedikit, karena sedekah yang sedikit itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sedekah yang sedikit. Maka kita dalam ibadah ini kita ingin cari nilai, bukan jumlah. Kemudian minta jumlah, tapi tidak punya nilai. Kita kan cari nilai sekarang, Pak. Anak-anak itu dia dalam ujian kan cari nilai juga. Dia nggak ada cari yang lain, nilai yang perlu. Dalam ibadah begitu, kita cari nilai. Ya. Upaya bakah-bakah, Allah, sama Allah. Itu ijazah kerong nih, Pak. Jadi itu ilu-ilu, nah kita sembahyang bakah apa? Nilai ada, apa tidak ada. Cuma kita santai, tenang saja kan enak. Ibadah enak, semua enak. Ya. Kita pergi kantor coba bikin belum deh, kan tuh kan tidak enak juga. Maka dalam beribadah begitu ya, jangan buru-buru berangkat dari rumah, belum. Oh, udah pengen menyuat belum dalam. Kalau tidak lari-lari terlambat. Ya siapa suruh terlambat? Coba datang agak cepat, tidak perlu buru-buru. Ya, jadi artinya kita salat itu kan ketenangan. Kita ingin cari ketenangan. Bagaimana mau mencari ketenangan kalau kita belum tenang lagi? Tenangkan jiwa kita dulu, baru cari ketenangan. Allah. Baru tenang. Kita salat nyaman. Kemudian kita bacaan nyaman, semua nyaman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini fatubu ila bariikum. Bari, apa itu bari? Dalam satu tafsir diungkapkan, termasuk dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan al-bari'u yaftariqu bil khaliq. Bari itu berbeda dengan al-khalqu, berbeda apa? Pencipta. Al-bari itu al-mubdi. Ya, nampak. Al-mubdi. Jadi bari itu apa? Al-mubdi. Artinya saya harus menciptakan simpulan ini dari yang tidak ada menjadi ada. Yaitu namanya al-bari. Al-khaliq, proses penciptaan itu al-khaliq namanya. Ya. Maka dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagian penafsir mengatakan ja'il itu maknanya khaliq. Itu proses penciptaan Nabi Adam itu namanya khaliq. Ya, nampak khalaqa. Dari yang tidak ada menjadi ada memang namanya khalaqa. Tetapi inisiatif untuk membuat dari yang tidak ada menjadi ada namanya bari. Makanya Allah di sini dalam ayat ini diungkapkan bari apa? Begitu apa namanya? Begitu sayangnya Allah kepada seorang hamba sehingga sudah dirancang sedemikian rupa, saya akan menciptakan simpulan. Saya akan berikan ini untuk simpulan. Maka bertobatlah kepada zat yang berbuat seperti itu. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Anishkurli wa liwalidaika." Bersyukurlah kepadaku yang sudah merancang kamu dan kepada kedua orang tuamu sebagai fasilitas di dalam kandungannya.
Untuk apa? Saya besarkan kamu di situ. Kalau ibu mau menolak, bisa saja. Ya Allah, ini basalam perlu bapak mentang ya Allah. Bisa saja. Tetapi kan tidak. Maka Allah mengatakan, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya, termasuk ibumu. Kenapa ibumu? Karena kamu itu fasilitas untuk tinggal di dalam kandungannya selama 9 bulan maksimal. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Faqtulu anfusakum. Ya, coba dibaca. Bunuh. Yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Ya, bunuhlah dirimu. Apa maksud bunuh diri? Taubatnya orang Bani Israel harus dengan bunuh diri. Tidak ada cara lain, harus bunuh diri. Bedanya apa? Jadi begini, kita ambil tafsir Bagawi lah. Kita ambil tafsir Bagawi. Dalam tafsir Bagawi, di situ diungkapkan, fa'arsalallahu subabatan wa sahabah. Allah pada waktu itu, ketika mereka sudah menyembah patung, Allah kirim badai, kabut ya, kabut. Subabah itu kabut. Jadi sudah kabut, sudah gelap. Kemudian sahabah, ada awan hitam. Ketika itu Allah memerintahkan kepada mereka, sekarang bunuh diri kalian. Kalau kalian betul-betul bertobat kepadaku, kata Allah. Kenapa? Kalian banyak sekali sudah berbuat dosa dan tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi taubatnya kalian bukan dengan ucapan, tapi harus apa? Dengan bunuh diri. Bedanya dengan bunuh diri orang lain, kalau sekarang kita mau bunuh diri, saya mau seperti Bani Israel, kalau yang dosa besar ya Pak, itu dosa besar ya, Pak. Tetapi bunuh dirinya mereka adalah taubatnya mereka kepada Allah. Jadi makanya ada beberapa penafsir mengatakan begini, itu yang meninggal itu ada 70.000 orang, 70.000 orang. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan yang menyembah patung itu laki-laki semua, tidak ada wanita. Jadi makanya ini tafsiran pertama. Yang tidak menyembah patung, Allah menyuruh sekarang bunuh orang yang menyembah patung, karena ini perbuatan dosa, tidak bagus. Tafsiran yang kedua, mereka membunuh satu sama lainnya. Kenapa digelapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikirimnya subabah, kabut dan awan hitam, supaya mereka tidak tahu siapa yang mereka bunuh. Setelah sampai 70.000 orang, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, cukup ya Allah. Kalau demikian sudah habis semua Bani Israel ya Allah, habis Bani Israel. Maka sekarang tinggal lagi Bani Israel Yahudi. Kalau seandainya Nabi Musa mengatakan habis cuma ya Allah, habiskan semua, maka tidak ada lagi yang tinggal. Kalau seandainya tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada lagi tantangan bagi kita. Anali tantangan yang bekaru Palestina, bekaru Yohana awaknya hana to bekarule, maka nggak ada perjuangan. Jadi maka dibiarkan oleh Allah untuk ya bekaru lain. Tetapi apa? Seluruh apapun yang mereka lakukan sampai sekarang tidak jauh dari kontrolan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dalam kontrolan Allah Subhanahu Wa Taala. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Makanya orang yang membunuh dia itu diberikan maaf oleh Allah. Yang terbunuh diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau tafsiran yang pertama tadi. Membunuh yang tidak menyembah patung, membunuh orang yang menyembah patung. Yang membunuh dimaafkan, yang terbunuh diterima taubatnya. Tetapi kalau tafsiran yang kedua, satu sama lainnya mereka saling membunuh. Yang terbunuh diterima taubatnya, yang masih hidup juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita samakan dengan kita. Kalau kita ingin bertobat, kita harus bunuh diri. Tidak. Kita harus lihat dulu asbabun nuzulnya. Ayat ini khusus untuk Bani Israel yang membangkang. Sehingga apa? Saking membangkangnya mereka, patuh lagi, membangkang lagi Allah. Anda pak dengar li. Kalau ingin tobat bunuh diri. Coba berani kalau bunuh diri. Kalau kalian berani bunuh diri, saya terima tobat kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita bunuh diri kan termasuk dosa besar. Jadi tidak sama seperti ini khusus untuk Bani Israel saja. Ada seorang jamaah di salah satu masjid lah jamaah ini. Kawasan-kawasan kita ini juga. Dia seorang ahli ibadah. Dia ahli zikir, baca Quran, bangun tahajud. Tapi akhirnya meninggal, beliau bunuh diri. Ya, gantung diri di kamarnya. Ada seorang jamaah bertanya ke saya, ini beliau di mana ini? Masuk surga atau neraka ini? Karena apa? Beliau ahli jamaah, beliau ahli Quran dan lain sebagainya. Saya tidak menjawab. Saya katakan begini. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu ikut bertempur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berani mengatakan apa?
Kamu ingin tahu calon penghuni neraka ini, si sahabat ini calon penghuni neraka. Sahabat merasa bingung. Kok bisa penghuni neraka? Seorang sahabat yang selalu ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya pada akhir hayatnya, ketika habis selesai berperang, dia nggak sanggup tahan, Pak. Begitu beratnya siksaan itu. Kenapa? Karena sudah luka-luka di tubuhnya. Dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri. Maka bunuh diri itu dosa besar. Jadi artinya kita jangan lihat di kehidupannya. Ada seorang sahabat ketika melakukan salah satu peperangan di antara Saudi Arabia dan Yordania, ya, dekat-dekat dengan Tabuk. Jadi setelah selesai melakukan peperangan, ada seorang sahabat yang mati syahid. Semua mengatakan fulan syahid, si fulan sudah mati syahid. Berita ini sampai ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan bangga sekali, fulan syahid. Keluarga ini juga bangga sekali karena apa? Suaminya sudah mati syahid, anaknya sudah mati syahid. Berita ini sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak. Dia tidak mati syahid. Inni ra'aituhu finnar. Saya melihat dia di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Seorang sahabat ikut bertempur bersama Rasulullah, mati meninggal lagi, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan dia tidak mati syahid. Saya melihat dia, inni ra'aituhu finnar, saya melihat dia dalam neraka. Tahu kenapa? Kata Rasulullah, bibur daten khasyaha. Gara-gara dia mengambil kain punya temannya. Itu iya dangon, Pak. Maka hati-hati, Pak. Kita jangan bangga dulu dengan amal ibadah kita. Kita bangga, saya sudah tahajud, saya sudah witir, saya sudah tarawih, saya sudah puasa, tak pernah tinggal. Kemudian ibadah-ibadah lain, bersedekah, haji, umrah. Kita perlu tahu, jangan nanti gara-gara ada satu perbuatan yang membuat kita dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Termasuk Rasulullah mengatakan kepada Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya, jaga mulutmu. Ya, nasihat jaga mulut. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang lah edek jaga mulut. Bengih di Rasulullah. Kamu tahu nggak, kata Rasulullah, seorang itu banyak yang masuk ke dalam neraka gara-gara mulutnya, gara-gara apa, Pak? Jadi makanya kalau ada orang lain tanya masalah fatwa atau apa, kalau tidak tahu diam saja. Kemudian jangan ribah orang lain. Aman hidup. Baik ribah kau, baik ke kau, baik upat kau, baik demenak kau, baik macam-macam ke kau. Ditanya masalah hukum, kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Jangan gara-gara mulut ini kita dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fa yang kedua, ini fa ta'qib namanya. Apa beda fa ta'qib dengan fa sababiyah? Kalau fa sababiyah, kenapa kalian harus bertobat? Karena kalian menyembah patung. Ya, nembak. Faktulu anfusakum, ini fa ta'qib. Apa mana fa ta'qib? Gara-gara kalian bertobat, maka akan aku maafkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ingin dimaafkan oleh Allah, paling enggak sambil duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik dulu, Pak. Tiga astagfirullah, kaji. Daripada hana tepu, hebat. Nanti lepas tiga tu astagfirullahaladzim. Kaji kedua gua. Minimal kita itu sehari 5 kali istighfar. Maknanya apa? Kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu diingatkan enggak Allah, Pak? Assalamualaikum, cok HP ni, HP. Assalamualaikum, HP ni, Pak. Boleh HP ni. Kita tinggalkan dunia di luar dulu sebentar. 5 menit saja kita beribadah kepada Allah. Kenapa kalau urusan kantor, urusan rumah kita tinggalkan semua di rumah. Ketika urusan kantor, istri nelpon, telepon ini ada rapatnya. Anak depu dulu. Rapat, jangan ganggu saya selama 12 jam. Kenapa kita bisa ngomong ke istri seperti itu? 12 jam jangan ganggu saya. Ini 5 menit bisa diganggu oleh HP itu. 5 menit bukan oleh HP ini, Pak. Jadi artinya ketika kita salat, konsisten saja kita. Ini kita sekarang ini beribadah. Jangan ada yang ganggu saya. Ya, Pak. 5 menit ini untuk beribadah. Setelah 5 menit terserah. Yang melanggung HP, yang main HP terserah. Pak. Yang jelas 5 menit ini jangan diganggu oleh HP. Yang sedang temai Allahu Akbar. Bergetar nih, Pak. Ya, pengen mau. Sedang temai yang pengen mau, Pak. Menggetar sama betul. Kepala kapai tepi ni, Pak. Sedang Allah Akbar. Nyoblo kolka sabo pengen mau ni. Sami Allah man hamidah. Belum beri beta botu. Allahu Akbar. Nanti bicara dengan beta botu. Beri kita botu peng tepi kalau anda jadi berita dengan Sami Allah. Kapan mau khusyuk dalam beribadah kalau seperti itu? Ya. Jadi tinggalkan dulu dunia itu, tinggalkan sebentar saja 5 menit. Sebagaimana kita sanggup meninggalkan urusan rumah tangga ketika kita berurusan dengan kantor.
Bos kita mengatakan ini laporan ini harus selesai 1 hari. Tak kunci ke malam rumah. Anu kedok pintu. Ya hantar lo dia ke rawat bilang gitu. Nyoyak katutah ya. Kenapa laporan nanti besok harus selesai? Kibanyak baik di bulan juki orangnya. Mana pun libur. Ya, dia tidak mikirkan masalah yang lain, mikirkan masalah demikian pula kita. Coba kita sisihkan waktu kita dalam 1 hari berapa menit. Backdrop terjun dia cik. Setengah jam untuk beribadah. Ya, setengah jam saja. Salat zuhur, salat asar, kali 55 menit, Pak. 25 menit, ya, 25 menit. Apakah habis waktu kita? Dari 24 jam itu? Ya. Kenapa kita duduk kedai kopi bisa 2 jam, 3 jam tak habis waktu? Kenapa untuk beribadah saja kita katakan sudah habis waktu? Ya. Ya, kabeh hotel. Ya. Sudah 6:07 kita lanjut sedikit lagi lah. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Ya, coba di lagi. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Sudah. Apa hal itu? Kalimat dzalikum, hal yang seperti itu kata Allah, taubat itu baik bagimu. Istighfar itu baik bagimu. Supaya apa? Supaya Allah tidak jauh darimu. Ya. Jadi pokok ledon dekat decai, Pak. Karena hatan istighfar. Ya. Kenapa saya banyak kali ini? Kenapa ini? Karena kita tidak pernah mengenal diri kita. Kita tidak tahu potensi yang ada pada diri kita. Semua orang itu diberikan potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tidak sadar selama ini yang mendorong kita berbuat maksiat kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kenapa? Potensi yang ada dalam tubuh kita untuk berbuat maksiat. Kita tidak sadar juga ya. Yang membuat kita berpuasa selama ini kita juga sendiri. Kita tidak sadar. Jadi makanya dengan kita salat, dengan beristighfar dan lain sebagainya, kita akan mengenal onyolol. Kita tidak akan bisa mengenal kendaraan kita kalau kita tidak selalu bersama kendaraan. Kalau kita sudah selalu bersama kendaraan, ketika rusak kata debu nyonya, penaji kursi yang lain, nyoka pelaktor, maka kita selalu bersama kendaraan kita. Ya, maka kita mengenal dia. Tapi kalau kita kendaraan 24 jam sama kendaraan cuma 5 menit, 3 menit, kita nggak akan mengenal dia. Ketika rusaknya pula orang bengkel sudah kenal. Kenapa? Setiap hari dia sudah sibuk dengan hal-hal seperti itu. Dan kita kalau ingin mengenal, maka harus terus bersama kendaraan kita. Kita cuci dan lain sebagainya. Lama-lama kita kenal, oh ini lupanya. Demikian pula diri kita. Kita akan mengenal diri. Dengan apa? Kita terus berpuasa. Kita terus beribadah kepada Allah. Kita lanjut. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, coba. Sebelumnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Oke, ini juga namanya fa taqiq. Jadi fa itu kan ada 3 di situ. Ada fa sababiyah, kemudian ada fa taqiq, fatubu. Itu fa taqiq, ada satu lagi fa taqiq juga. Jadi fa taqiq juga apa? Fataba. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kalau kamu betul-betul bertobat akan dimaafkan kamu. Maka enggak ada istilahnya Allah kaidam bedanya. Hana apa? Hana kan lagi manusia. Manusia walaupun kita sudah minta maaf, tapi dalam hatinya belum dimaafkan. Tapi kalau kita minta maaf pada Allah, berapa kali? 1000 kali. Kata Imam Ghazali, berapa? 1000 kali akan dimaafkan oleh Allah. Tetapi nanti ada masalah-masalah tertentu. Itu maafnya hanya berapa kali saja. Seperti syirik pada Allah. Syirik itu, seorang ketika dia beriman, kemudian dia syirik, kemudian dia beriman. Syirik lagi, syirik cukup sekali. Kalau dia syirik sudah 2 kali, maka tidak ada maaf lagi, Pak. Tidak ada maaf lagi. Dulu dia musyrik, kemudian dia beriman, kemudian musyrik lagi, mau beriman lagi, tak bisa lagi, Pak. Cukup sekali musyrik. Atau dia beriman, kemudian dia syirik kepada Allah. Dia beriman lagi, mau syirik lagi, hanapat 5. Jadi tidak ada lagi. Jadi artinya apa? Syirik itu sudah dosa besar. Kenapa dosa besar? Mengakui kalau ada pencipta selain Allah. Mengakui kalau ada pemberi nikmat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan sifat riya. Riya itu syirik kecil. Ya, jadi maka Rasulullah mengatakan hati-hati dengan riya. Riya itu seperti apa? Kayak kita nggak terasa, ya. Seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita lagi. Jadi artinya apa? Dia nggak nampak. Riya begitu juga. Jangan gara-gara riya ibadah kita capek kita beribadah hanya bohong ya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada nilai sama sekali. Kenapa harus bertaubat? Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat. Rahim itu khusus untuk orang beriman ya, Pak. Ini rahim ini beriman. Sebagian penafsir mengatakan Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, Ar-Rahim untuk orang beriman.
Maka kalimat innahu huwa tawwabur rahim, sebagian penafsir mengatakan ini untuk lil mu'min al mudhnibin, orang mukmin dan berbuat dosa. Ya, orang mukmin berbuat dosa. Kenapa dikatakan Bani Israel itu mukmin berbuat dosa? Mereka dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian mereka juga mau diajak oleh Nabi Musa alaihissalam 70 orang itu. Tapi mereka ketika itu berbuat maksiat. Jadi sama seperti kita, kalau kita berbuat maksiat, ya, kita berbuat maksiat, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan innahu huwa tawwabur rahim. Itu untuk orang mukmin al-mudznibin, mukmin yang berbuat dosa. Bahkan dalam tafsir Sawi diungkapkan, salah satu penduduk neraka itu adalah al-mukmin al-asi, mukmin yang buat maksiat. Jadi jangan kita pikir neraka itu orang kafir dan lain, tidak. Mukmin yang berbuat maksiat juga akan singgah transit di dalam neraka. Tapi tidak dijelaskan oleh Imam Sawi siapa itu mukmin asli. Tapi dalam penjelasannya beliau mengatakan ngomong ini pada orang lain, ribah orang lain, bakhil dan lain sebagainya, itu termasuk berbuat maksiat. Padahal dia mukmin, dia yakin kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi tetap juga masih berbuat maksiat. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.